2020 merupakan tahun yang aneh untuk kebanyakan kita. Kita mengawali 2020 dengan melihat berita bahwa Jakarta terlanda banjir. Berlanjut, kita melihat lagi berita Ashraf Sinclair meninggal dunia, diikuti oleh Glenn Fredly. Dan pada akhirnya kita menyaksikan berita juga seorang Didi Kempot harus meninggalkan dunia ini. Dan yang paling tenar, yang paling beken adalah COVID-19. Dimana mungkin pada akhir tahun 2019, COVID-19 itu adalah suatu hal atau suatu pandemi, suatu wabah yang hanya terjadi di dunia yang jauh gitu. Ya kita di Indonesia nggak tahu lah, ya kita di Indonesia nggak peduli apa sih ini COVID-19, emang ini ngaruh gitu sama hidup kita gitu. Namun ketika pada awal bulan Maret diberitakan bahwa ada 2 orang di Depok terkena positif COVID-19, kemudian Indonesia berubah. Indonesia sejak saat itu menerapkan PSBB, pemberian serentak baju baru, pembatasan sosial berskala besar, atau bahasa WHO-nya itu physical distancing. Ya intinya kita harus berjauhan. Namun kita seringkali merasa kan, kayaknya kita nggak bisa nih physical distancing, kita nggak bisa melakukan PSBB. Kenapa? Ya karena kita terbiasa untuk bekerja di luar rumah, kita terbiasa untuk sehari-hari itu keluar rumah. Dan ketika kita saat ini hanya ada di rumah saja, kita kebingungan atau kita mungkin merasakan lelah, kita merasakan capek karena kita selalu di rumah. Pasti seringkali kita merasakan kelelahan, capek. Ya sama seperti anjing saya ini, dia juga lari-lari dalam rumah aja capek gitu. Apalagi kita manusia. Atau juga kita sering merasakan depresi. Bahkan sebenarnya kita depresi, tapi kita tidak merasakannya. Atau selama kita PSBB, physical distancing, selama kita sering di rumah bersama keluarga, kita jadi tahu siapa keluarga kita yang asli. Kita jadi tahu sifat-sifat keluarga kita. Sehingga ketika kita di rumah seharian, sering terjadi kesalahpahaman, sering terjadi kayak percekcokan yang awalnya itu cuma karena salah paham. Ya itu pasti terjadi dalam keluarga kita. Apalagi semenjak Indonesia menetapkan PSBB atau physical distancing. Di masa seperti ini, kita memang harus menjaga kesehatan mental kita. Jika kita tidak merasakan bahwa kita depresi, mungkin baik. Tapi apakah benar kita tidak depresi? Nah, bagaimana sebenarnya untuk menjaga kesehatan mental kita? Saya mengajak saudara-saudara untuk berefleksi sejenak terkait kehidupan kita. Ya berefleksi tidak usah jauh-jauh saat saya dulu waktu masih lahiran di rumah sakit Asih di Kebayoran Baru. Ya coba kita merefleksikan kehidupan kita ketika tahun 2019 deh, yang baru-baru ini terjadi. Sudahkah kita melakukan kegiatan kita sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau kita masih melakukan perbuatan-perbuatan kita itu sesuai dengan kehendak kita sendiri? Saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab dan kita coba membaca dari Alkitab kita. Saya coba mengambil dari sebuah ayat yang seringkali itu terlewatkan oleh kita ketika kita membaca perikop ini. Saya mengambil dari Yohanes 9 dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama saja. Ayat yang pertama ini seringkali terlewat karena menurut kita mungkin ayat ini hanyalah sebuah ayat tambahan atau informasi awal. Begini, Yohanes 9 ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Perikop ini menarik. Dan ayat pertama dari perikop ini sangatlah menarik. Mengapa demikian? Karena jika kita baca perikop-perikop sebelumnya yang menceritakan tentang Yesus yang berjumpa dengan orang yang termarginalkan, biasanya ceritanya diawali dengan orang-orang tersebutlah yang coba menghampiri Yesus untuk pertama kalinya. Contoh ketika ada seseorang yang coba meraih jubah Yesus, ada seseorang yang meneriaki nama Yesus ketika Yesus sedang berjalan. Atau seperti Zakheus yang naik ke atas pohon untuk melihat Yesus dan akhirnya berhasil untuk berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Di sini Yesus coba memberikan contoh kepada kita
bagaimana kita, ya seharusnya ketika kita sedang lewat kemanapun tujuan kita tetap harus memperhatikan sekeliling kita. Mana tahu ada orang yang membutuhkan bantuan kita di pinggir jalan, ada orang yang kehabisan bensin, bisa kita bantu dorong sampai pom bensin. Ada orang yang kehabisan atau akinya soak, bisa kita bantu, kita setrum akinya, atau hal-hal lain lah. Pasti sering kali kita melihat hal-hal seperti itu di jalanan. Jadi tergantung bagaimana kita mau membantu orang tersebut atau tidak. Jadi saudari-saudara, sudahkah kita, Jemaat GKI Pamulang, ketika kita sedang lewat kemanapun, kita melihat orang yang lebih membutuhkan daripada kita?